semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun dimanapun kalian menonton video ini. Perkenalkan, namaku Erika Rizky Wulandari. Di video kali ini aku mau membahas mengenai manusia, penderitaan, dan cinta kasih. Alright, kamu pernah gak sih merasa hidup ini udah gak perlu lagi untuk dijalani? Atau kamu merasa bahwa hidup yang saat ini sedang kamu jalani hanya menjadi beban buat orang-orang yang ada di sekitar kamu? Entah itu teman, sahabat, pacar, saudara, atau bahkan orang tua kamu sendiri. Hanya karena kamu gak bisa memenuhi ekspektasi atau harapan orang lain untuk kehidupan kamu. Sampai pada akhirnya, kamu berada di titik di mana kamu menyalahkan diri kamu sendiri, atau bahkan kamu menyalahkan Tuhan. Kamu berpikir bahwa Tuhan gak adil sama kehidupan kamu. Sifat manusia yang selalu merasa tidak puas atas apa yang mereka miliki dan mereka capai, membuat manusia terus-terusan mendorong kehidupan manusia untuk bisa seperti kehidupan orang lain yang menurut mereka sempurna. Ambisi manusia terhadap kehidupan membuat manusia lupa akan hal kecil yang ada di sekitarnya. Jika manusia tahu bahwa kehidupan adalah fana belaka dan akhirat adalah akhir dari tujuan manusia, apakah sifat manusia ini akan hilang? Tentu tidak. Ibaratkan saja ketika kita sedang membuat sup. Ketika kita membuat sup hanya dengan menggunakan air dan garam, maka rasanya akan tidak seenak ketika kita membuat sup dengan menambahkan ada jamur, bawang-bawangan, wortel, pentol, dan makaroni. Rasanya akan enak. Sama seperti kehidupan manusia. Jika kehidupan manusia hanya diisi dengan manusia-manusia baik tanpa adanya manusia jahat, maka peran polisi, tentara akan tidak berguna. Juga ketika kehidupan manusia hanya diisi dengan manusia-manusia kaya tanpa manusia miskin, maka amal-amal baik seperti bersedekah, berzakat juga akan tidak berguna. Sehingga kehidupan seperti ini akan sama saja, tidak ada ambisi bagi manusia untuk bisa menjadi lebih baik. Ini mengindikasikan bahwa Tuhan itu adil ketika Dia menciptakan manusia, tergantung manusianya sendiri bagaimana manusia menyikapi kehidupan mereka. Manusia merupakan makhluk yang kompleks, di mana keberadaan dan cara manusia memaknai hidup mengandung sejumlah teka-teki yang sudah, sedang, dan akan terus-terusan dicari jawabannya. Kasus sederhana, ketika aku bermain sosial media, Instagram, Twitter, atau bahkan TikTok yang saat ini sedang trending, aku melihat story-story orang-orang yang ikuti di sosial media. Atau bisa dikatakan bahwa aku melihat bagian dari kehidupan mereka di dunia maya. Mereka terlihat sangat bahagia. Dengan mudahnya, mereka membeli produk-produk branded, dan kehidupan mereka juga terlihat begitu bahagia. Sepertinya tidak ada rasa sedih dalam kehidupan mereka. Semuanya terlihat sempurna dan lengkap. Di sini, aku merasa bahwa kehidupan yang saat ini sedang aku jalani tidak bahagia, tidak seasik, tidak sekeren, dan tidak semenyenangkan orang-orang yang aku ikuti di sosial media. Sehingga membuat aku merasa sedih, kecewa, marah. Kenapa hidupku seperti ini? Kenapa aku begini aja? Kenapa kehidupan orang lain bahagia dan kenapa aku tidak? Kenapa, dan kenapa? Pikiran-pikiran ini membuatku merasa gagal mengembangkan diriku sebagai manusia. Aku merasa menderita. Aku menyalahkan diriku sendiri dan Tuhan. Penderitaan yang manusia alami merupakan buah dari keresahan, kegagalan, dan ketidakpuasan manusia atas kehidupan yang telah mereka jalani. Lantas, apakah penderitaan ini hanya aku saja yang menjalani, atau manusia lainnya juga? Dan bagaimanakah mereka bisa berdamai dengan penderitaan yang mereka alami? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, aku sudah melakukan survei di lingkungan tempat tinggalku dan juga teman-temanku yang mereka rela membuatnya untuk mendukung video ini. Mari kita lihat hasilnya. Ya pasti pernah dong, setiap manusia pasti pernah menderita. Pernah? Pernah sih. Ya pernah lah. Pernah. Oh pernah. Pernah. Kalau aku main sama teman-teman, terus istirahat, tidur, terus twitteran paling. Ya biasanya jalan-jalan aja. Pertama, aku harus menerima keadaan, dan yang kedua, aku harus ikhlas, dan yang ketiga, mengambil pelajaran dari masalah itu agar aku nggak menderita lagi di masalah yang sama. Beribadah. Mencoba memaafkan diri sendiri sama orang yang pernah menyakiti kita. Pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayaknya saya harus bunuh diri. Ya, bunuh diri adalah solusi terbaik untuk menghindari penderitaan. Ya. Dari survei tersebut,
tersebut, ternyata teman-temanku dan orang-orang di lingkungan tempat tinggalku juga merasakan penderitaan. Cara mereka berdamai dengan penderitaan juga sangat bervariasi. Itu semua tergantung dari kondisi emosional, kognitif, spiritual manusia untuk menemukan makna kehidupan pada peluang yang tersisa dari kondisi kehidupan manusia yang sedang dan akan terancam oleh hilangnya makna dalam kehidupan manusia. Mengutip dari Stanford University of Encyclopedia, penderitaan atau suffering merupakan keadaan kesusahan yang sangat parah, berkaitan dengan peristiwa yang mengancam manusia. Pada hakikatnya, penderitaan yang dialami oleh manusia mengalami tujuan atau hikmah yang dapat diambil dan dimaknai oleh manusia sebagai pembelajaran kehidupan. Pada kasus aku sebelumnya, aku merasa aku tidak bahagia. Kehidupan yang aku jalani tidak ada yang perlu dibanggakan. Dalam kondisi ini, aku merasa menderita. Padahal ketika kita melihat di luar sana, terdapat banyak orang yang lebih menderita daripada kita. Aku mempunyai tubuh yang lengkap, tanganku dua, kakiku dua, telingaku dua, dan bisa mendengar. Mulutku bisa berbicara, aku punya hidung dan mataku juga dua. Meskipun mataku mengalami rabun jauh, tapi alhamdulillah aku masih bisa melihat. Di luar sana masih ada orang yang tidak memiliki tangan, bahkan kaki, atau mungkin mereka tidak bisa mendengar dan berbicara. Dari sini ada pembelajaran hidup yang dapat aku ambil bahwa kebahagiaan itu sangat sederhana, tidak perlu beli mobil mewah, produk-produk branded, atau jalan-jalan ke luar negeri. Hanya dengan bersyukur, mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ikhlas, apa yang sudah terjadi biarlah terjadi, karena sejatinya manusia tidak bisa merubah apa yang sudah terjadi. Manusia hanya bisa memilih untuk memulai yang baru. Cobalah untuk memulai mencintai diri sendiri. Mengutip dari Morgan dalam bukunya Finding Your Voice, terdapat konsep The Big Three, yakni penerimaan, cinta tanpa syarat, dan harga diri. Penerimaan merupakan sikap atau tindakan persetujuan untuk diri sendiri. Cinta tanpa syarat berarti kasih sayang yang kuat untuk orang lain dan diri sendiri berdasarkan kekaguman dan kebaikan tanpa syarat. Harga diri berarti sadar betul besar nilai yang diberikan diri kita dengan berperilaku, hormat, dan bermartabat. Dengan mengaplikasikan konsep The Big Three pada kehidupan kita, maka kita akan melihat betapa hebatnya diri kita. Setiap orang berhak untuk menentukan kehidupan yang akan mereka jalani. So, jangan menjadi cerminan dari orang lain. Jadilah cerminan untuk diri kamu sendiri. Karena sejatinya semua orang tidak akan melihat kamu sebagaimana mestinya. Dan kamu tidak memerlukan persetujuan dari orang lain untuk melanjutkan kehidupan kamu. Karena ini hidup kamu. Hidup cuma sekali, jangan mau dibodohi atau dituntut untuk menjadi yang tidak merepresentasikan diri kamu. Memanfaatkan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Coba untuk keluar dari zona nyaman dalam hidup kamu. Siapa tahu keajaiban akan hadir dalam hidup kamu. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Stay safe, stay healthy, and stay calm.